Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Arfan Birayuda, stambuk F5511952. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep objek dan class. Class adalah sebuah prototipe atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode pada seluruh objek tertentu. Class berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi berupa atribut atau type data dan metode yang menjalankan suatu program. Class merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Class juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properti, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh, class person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lain. Yang kedua, objek. Objek adalah sengumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisikan di dalam class. Objek adalah instance dari class. Jika class secara umum mepresentasikan, maksudnya template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh, dari kelas fruit kita dapat membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Yang ketiga kita akan membahas tentang class member properties method. Properti adalah variabel yang dibuat di dalam sebuah objek, dan sedangkan method ialah fungsi yang dibuat di dalam sebuah objek. Sekarang kita akan melihat bagaimana menggunakan properti dan metode tersebut. Sebenarnya Anda telah melakukannya jika Anda telah akrab dengan penggunaan sebuah pustaka. Itu sebuah contoh dari properti. Yang keempat adalah metode. Metode adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Metode merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Contoh, pada objek peer terdapat metode ambil rasa, kupas kulit, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianluigi Bremling, stambuk F5511973. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan hasil presentasi oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke konstruktor. Konstruktor atau konstruktor kelas merupakan member spesial dari kelas yang mengeksekusi setiap objek baru pada kelas. Setiap kali kelas dibuat, maka konstruktor akan disebut. Setiap kelas boleh memiliki beberapa konstruktor untuk mengambil argumen yang berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan konstruktor, kamu dapat menetapkan nilai default, membatasi instantiation, dan menulis kode yang fleksibel dan mudah dibaca. Konstruktor pada bahasa pemrograman C# dibagi menjadi dua, yaitu konstruktor default dan juga konstruktor statis. Konstruktor default merupakan sebuah konstruktor yang otomatis dibuat oleh sistem ketika kamu membuat objek. Konstruktor default membuat nilai default kepada variabel member. Konstruktor statis. Pada pemrograman bahasa C#, kelas juga dapat memiliki konstruktor statis yang menginisialisasi tipe static member. Konstruktor statik menggunakan sedikit parameter. Apabila kamu lupa atau tidak menyajikan konstruktor statik untuk menginisialisasi field statik, C# akan menyajikan secara otomatis konstruktor static default. Nah, untuk penjelasan kode programnya, saya sudah membuat. Pertama kita membuat kelas dengan nama konstruktor, lalu kita buat konstruktornya juga sebagai nama konstruktor, lalu berisi konstruktor berhasil dijalankan. Lalu di kelas program kita langsung di sini kita memanggil ini punya konstruktor, lalu kita beri objek konstruktor. Lalu di sini new membuat
untuk pembuatan objeknya, lalu kita memanggil konstruktornya. Jika dijalankan, maka kan putus konstruktor berhasil dijalankan. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke access modifier. Access modifier adalah kata kunci yang digunakan untuk menentukan tingkat aksesibilitas untuk semua tipe dan tipe anggota atau member. Dengan menentukan tingkat akses untuk semua tipe dan tipe anggota, kita dapat mengontrol apakah mereka dapat diakses di kelas lain atau di rakitan saat ini atau di rakitan lain berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Berikut ini adalah jenis-jenis pengubah akses yang tersedia dalam bahasa pemrograman C#. Pertama, access modifier public, private, protected, internal. Public modifier digunakan untuk menentukan bahwa akses tidak dibatasi sehingga tipe atau anggota yang ditentukan dapat diakses oleh kode lain dalam rakitan saat ini atau rakitan lain yang mereferensikannya. Private modifier digunakan untuk menentukan bahwa akses dibatasi pada tipe yang memuat sehingga tipe atau anggota yang ditentukan hanya dapat diakses oleh kode dalam kelas atau struktur yang sama. Protected modifier digunakan untuk menentukan bahwa akses dibatasi pada tipe yang memuat atau tipe yang diturunkan dari kelas yang memuatnya, sehingga tipe atau anggota hanya dapat diakses dengan kode di kelas yang sama atau di kelas turunan. Internal modifier digunakan untuk menentukan bahwa akses terbatas ke rakitan saat ini sehingga jenis atau anggota dapat diakses dengan kode apapun di rakitan yang sama, tetapi tidak di rakitan lain. Ya, untuk kode programnya, Sinsa sudah membuatnya. Nah, di sini saya sudah membuat access modifier yang public. Di sini saya pertama membuat kelas mahasiswa, lalu berisi ring nama, stambuk, jurusan. Lalu di sini saya membuat konstruktor mahasiswa yang berisi parameter nama mahasiswa, stambuk mahasiswa, dan jurusan mahasiswa. Lalu nama ini diisi dengan nama mahasiswa ini diisi dengan nama, lalu stambuk mahasiswa dan stambuk, jurusan mahasiswa jurusan. Lalu pada kelas program sini saya membuat mahasiswa 1 dengan objek M1, lalu dibuat objeknya dan memanggil konstruktor mahasiswa, lalu diisi parameternya itu yang nama mahasiswa diisi Giano, stambuk mahasiswa diisi F51973 dan jurusan mahasiswa diisi teknik informatika. Lalu kita memanggilnya console line, kita mengoutputkannya. Lalu di sini nama saya kita panggil nama, lalu stambuk kita panggil stambuk, dan jurusan kita panggil jurusan. Nah, di bawahnya sama juga. Dan jika dijalankan dia akan seperti ini. Nama saya di sini nama karena kita isi Giano jadi Giano. Lalu begitu stambuk di F51973 dan seterusnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan nomor sambung F551-19946. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance pada C#. Ada dua subtema pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengenalan inheritance. Yang kedua adalah contoh codingan dari inheritance pada C# itu sendiri. Kita mulai dari pengenalan inheritance dulu. Inheritance dalam bahasa Indonesia disebut sebagai warisan atau turunan pada program C#. Merupakan salah satu yang paling penting dalam OOP. Double O. Apa sih OOP itu? OOP adalah Object Oriented Programming. Inheritance dapat mendefinisikan suatu kelas menggunakan kelas yang lain. Kelas yang di-inheritance disebut sebagai base class. Dengan inheritance, program dapat dibuat lebih mudah.
Mungkin langsung aja ke contoh programnya. Di sini saya punya sebuah kelas inheritance base class, yaitu kelas hewan. Pada bagian pertama ada public string nama hewan, public integer nomor hewan, dan public string jenis hewan atau spesiesnya. Kemudian dilanjutkan dengan public void string base, lanjutkan dengan console writeline nama sebutkan nama hewan, kemudian console writeline nomor hewan, dan yang berikutnya adalah console writeline. Balik ke penjelasan sebelumnya, kelas yang inheritance disebut sebagai base class. Jadi kelas hewan ini adalah base class. Kita akan inheritance dan sebagai contoh sebagai berikut. Kelas anjing adalah hewan. Anjing adalah bagian dari hewan itu sendiri. Jadi kita buatkan kelasnya sehingga hewan itu menjadi base class. Di sini class anjing sama hewan, public string jenisnya, public void suaranya, dan console writeline kita mestikan dengan ini. Kemudian lanjutkan dengan class kucing. Kucing adalah bagian dari inheritance hewan atau turunan dari hewan. Kelas kucing kemudian hewan, public string jenis, public void neon, console write, dan dilanjutkan dengan public static void main string alias. Ini penjelasan codingan dan juga inheritance itu sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa inheritance merupakan sebuah warisan atau turunan dari program yang ada di C#. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Stambuk F55119047. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pengimplementasian polymorphism pada bahasa pemrograman C#. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa sih itu polymorphism. Baik, di sini polymorphism merupakan kemampuan dua buah objek yang berbeda untuk merespon pesan permintaan yang sama dalam suatu cara yang unik. Polymorphism merupakan suatu konsep dalam bahasa pemrograman yang mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Jadi contohnya nih, pada saat kita memiliki hewan peliharaan antara kucing dan anjing. Di sini kita akan melatih kucing untuk mengeong dan anjing untuk menggonggong. Pastinya di kedua ini hewan ini kita akan ajarkan dengan teknik yang sama tetapi dengan keluaran yang berbeda. Jadi kucing ini akan mengeluarkan dengan suara ngaum dan si anjing ini akan mengeluarkan suara gonggong atau menggonggong. Dapat dikatakan juga bahwa satu metode pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi yang berbeda-beda. Jadi nantinya pada kelas itu akan ada pengimplementasian yang berbeda-beda nantinya. Bisa ada functionnya, ada objeknya, dan lain-lain. Dan pada polymorphism sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada overloading dan ada overriding. Di mana overloading adalah pemakaian beberapa metode atau properties dengan nama yang sama tetapi memiliki daftar yang parameter atau argumen yang berbeda-beda. Sedangkan overriding yaitu kemampuan kelas turunan untuk memodifikasi methods atau properties dari kelas induknya. Sedikit saja penjelasan dari polymorphism, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pengimplementasiannya. Jadi kita akan mengimplementasikan polymorphism ini ke bahasa pemrograman C#. Baik, di sini sebelumnya saya sudah membuat projectnya dalam Visual Studio IDE. Nah, di sini saya sudah membuat suatu program dengan public class-nya. Di sini ada kelas program. Di sini kita akan menentukan berat badan
ideal. Nah, di sini ada satu metode dengan kelas pemanfaatan kelas yang berbeda-beda. Di sini ada kelas berat badan dan di sini metodenya itu berat badan juga. Nah, di sini ada berat badan. Nantinya dia dengan variabel lokalnya itu berat badan juga, BB berat badan. Jadi variabel ini kita implementasikan lagi di show berat badan. Jadi dia akan menunjukkan berat badan begitu teman-teman. Lalu catch ini dia akan nantinya menunjukkan satu kelas yaitu tidak ideal exception dengan variabel lokalnya itu variabel lokalnya yaitu dengan kelasnya tidak ideal exception. Kita sudah deklarasikan tidak ideal exception sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada console write line. Dia akan membaca tidak ideal exception ini dengan lokal variabel ini. Dia akan membaca pesan dengan tidak ideal exception. Jadi nantinya akan keluar pada saat kita compile itu tidak ideal exception. Jadi sebelumnya berat badannya seperti apa atau berat badan idealnya bagaimana. Di sini akan kita keluarkan berat badannya bla 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 begitu, tidak ideal exception. Nantinya ini akan keluar tampilan awalnya lah begitu. Jadi di sini akan membaca. Nah, ini dia akan membaca program ini. Selanjutnya kita akan membuat di sini kita telah buat kelas dari tidak ideal exception tadi. Lagi kita akan buat lagi dengan exception. Di sini ada parameter message dengan ini function ya, bukannya apa ya? Objek bukan kelas dengan parameter message dan tipe data string. Di sini juga kita buat base. Ini ada base dengan tadi string message-nya, parameternya. Lalu kita akan buat di sini ada sebuah kelas lagi. Di mana di sini kita akan deklarasikan di mana di sini ada user input ya, teman-teman. Ada berat badan dan tinggi badan. Ini variabelnya masing-masing bertipe data float. Jadi karena berat badan biasanya tidak semestinya bilangan bulat, dia biasanya juga ada bilangan desimal, jadi kita berikan tipe data float. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ada metode dari show berat badan. Di sini ada kelas lagi. Ada lokal variabelnya float ideal, ini ideal, dengan tipe data float, dengan function. Ini functionnya, rumusnya, maksudnya teman-teman, di sini rumusnya jika kita proses dengan ada dua kemungkinan atau dua kondisi. Di sini akan terbagi menjadi dua kondisi. Di sini ada if dan ada else. Jadi jika berat badannya tidak ideal, maka dia akan menampilkan kelas tidak exception ini. Dia akan menampilkan tampilan awalnya ini tidak ideal exception dengan berat badan Anda tidak ideal jika berat badannya memang tidak ideal. Ditambah dengan berat badan idealnya yaitu ditambah yang ideal. Jadi dia akan menambah berat badan yang ideal begitu maksudnya. Dan kondisi yang kedua, jika berat badannya itu ideal, jika kondisi ini tidak benar, maksudnya dia akan mengeksekusi kondisi yang di bawah ini. Nah, jika dia maksudnya kita isikan di sini berat badannya itu ideal, maka dia akan menjalankan yang ini, kondisi yang ini. Oke. Kita compile supaya bisa kita lihat buktinya bagaimana jalannya dari program ini. Kita tunggu beberapa saat sehingga sampai compile-nya selesai. Dari data yang sudah saya masukkan tadi, berat badan, tinggi badan, jika semuanya sudah dihitung dan menunjukkan berat badan ideal atau tidak ideal, nantinya di sini akan muncul. Nah, ini maksud dari tadi itu exception ini yang di atas ini. Nah, yang ini tidak ideal ini kan dia tampilan awalnya nih. Tampilan awalnya itu tidak ideal exception. Apakah dia berat badannya ideal atau tidak? Pilihannya itu ya, berat badannya ideal atau tidak. Dan di sini sesuai dengan data yang saya masukkan itu tadi ada 56 berat badan saya sendiri, berat badan saya 56 dan tinggi saya yaitu 172. Itu menunjukkan berat badan saya tidak ideal. Jika ingin berat badan ideal, maka tinggi saya harus 71,28.
Jadi ya ginilah. Nah, inilah tadi merupakan cara pengimplementasian dengan beberapa kelas yang kita buat. Dia bisa membentuk membuat satu program, tetapi kita bisa masukkan data-data yang berbeda-beda di dalamnya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Baik, sampai di sini saja. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wandi. Kali ini saya akan menjelaskan abstrak class. Yaitu ini deh, abstrak class. Apa itu abstrak class? Abstrak class adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk menyembunyikan detail fungsi dari sebuah kelas. Tipe kelas ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan base class pada suatu program tanpa menentukan fungsi dari kelas tersebut pada tubuhnya. Aturan pada abstrak class. Pertama, jika sebuah kelas memiliki metode abstrak, maka kelas itu harus menjadi kelas abstrak. Jika metode abstrak diturunkan dan kelas turunnya adalah kelas abstrak, maka tidak perlu menuliskan ulang metode yang abstrak. Oke, kita langsung saja ke programnya. Ini dia abstrak class. Ini abstrak class ini fungsinya untuk menyamaratakan semua kelas. Contoh, public abstrak class kendaraan. Kita lihat kendaraan ini, dia kendaraan ini ada banyak, ada mobil, motor, dan pesawat. Dan setiap mobil dan motor itu dia mempunyai roda dan warna. Maka kita akan masukkannya di sini roda dan di sini warna. Ini hanya misal dan contoh. Bisa juga menggunakan misal ada contohan kayak hewan. Ada kita sendiri sebagai manusia. Itu manusia ada yang berprofesi sebagai supir. Nah, bisa kita masukkan di sini sebagai misalnya sini kelas manusia, sini supir. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang gunting, dan setiap supir, tukang gunting, dia mempunyai tangan. Nah, bisa sih masukkan tangan, dia bisa tidur juga. Nah, seperti itu contoh kelas ini. Oke, sekarang ke abstrak kelas kendaraan. Ini public abstrak class void. Ini kita dapat menuliskan dalam kelas abstrak class, kita harus menuliskan abstrak class void. Kalau dalam kelas interface kita tidak perlu menuliskan kelas public abstrak. Kita langsung bisa menuliskan void roda, misalnya seperti itu, void warna. Nah, karena ini abstrak class, maka kita harus menuliskan abstrak class. Kemudian ini ada subkelasnya. Ini akan dipanggil nanti. Misal public class mobil, dipanggil dari abstrak class kendaraan. Nah, maka kita akan memanggil public operate void roda. Nah, dalam abstrak class kita harus menggunakan fungsi ini. Untuk jika tidak, maka dia akan error. Oh, tidak juga error ya. Gitu, seperti itulah. Itu dia. Jika tidak ada override, maka dia akan error. Nah, ini dia tidak terbaca dan roda pun juga tidak terbaca. Maka itulah gunanya void dalam sebuah abstrak class. Dalam kelas interface kita tidak perlu menggunakan override ini. Kemudian public override void roda. Console word line atau tampilkan kendaraan beroda 4. Kita memanggil fungsi ini, fungsi abstrak ini dalam ini subclass.
Nah, dan ini dan warna dipanggil juga di sini. Dan ini kita lihat ini juga ada motor. Motor juga memiliki warna dan juga memiliki roda. Sama dengan kayak manusia tadi, sama dengan kayak manusia. Manusia ada yang berprofesi sebagai tukang masak. Nah, dan dia juga tidur. Sama juga dengan di sini. Ada juga nanti yang berprofesi sebagai pegawai, dia juga butuh tidur. Maka tidurnya ini sama dengan roda. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan memanggil ini di static void main string. Nah, kita akan panggil dan kita coba jalankan. Maaf ini agak lama ya. Yang ini akan tampil. Kita tidak bisa langsung memanggil ini fungsi yang ada di kelas abstrak langsung dipanggil di sini. Tidak bisa, kita harus memanggil dari sub kelasnya. Jadi seperti ini. Oke. Sekian dari saya. Ya, kali ini kita akan menjelaskan tentang interface. Apa itu interface? Interface merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas atau struk. Dengan adanya interface ini dapat mengulangi limitation pada bahasa pemrograman C#. Kita ketahui bahwa bahasa pemrograman mempunyai kekurangan, yaitu tidak mendukung banyak pewarisan inheritance. Interface akan berperan penting di sini. Dengan menggunakan interface, kamu dapat mensimulasikan pewarisan untuk struk atau kelas, karena mereka tidak dapat mewarisi dari struk atau kelas lain. Pada interface, line method juga mendefinisikan properties dan event yang dimiliki oleh interface tersebut. Yang perlu diingat adalah dalam interface hanya terdapat deklarasi, tidak ada yang namanya inisialisasi. Ini nanti. Sekian, kita langsung ke programnya. Ini dia kelas interface. Dalam kelas interface kita tidak perlu menuliskan seperti di kelas abstrak, menuliskan depannya ini kelas interface, tidak perlu. Dan kita tidak perlu menuliskan public void roda. Dan di sini juga kita tidak perlu menuliskan kelas interface mobil. Sama saja logikanya dan kelas sebelumnya itu kelas abstrak, hanya di sini kita tidak dapat memasukkan ini tadi. Dapat mendefinisikan properties dan events yang dimiliki oleh interface tersebut. Interface hanya dapat deklarasi dan tidak ada inisialisasi. Kita tidak dapat menginisialisasi seperti roda dan apa-apa yang kalau dalam kelas seperti begini. Kita tidak bisa melakukan inisialisasi di kelas interface, tapi dalam kelas abstrak kita bisa melakukannya. Kita dapat melakukan inisialisasi seperti tadi. Kemudian sama juga logikanya dengan kelas abstrak tadi, hanya ini memiliki perbedaan di sini tadi inisialisasi. Kemudian kita ada subkelasnya, itu kelas mobil, dan sama seperti tadi, mobil itu kendaraan itu ada banyak, ada mobil, ada pesawat. Di sini saya ambil contoh mobil. Dan mobil itu mempunyai roda. Dan ini roda, ini kelas kendaraan. Dan ini subkelasnya yaitu mobil. Dan di dalam mobil itu pasti mempunyai roda atau warna. Di sini saya hanya mengambil roda dan warna. Sama dengan kita manusia ada yang berprofesi sebagai guru, tapi ada juga yang berprofesi sebagai bengkel, tapi mereka sama-sama punya tangan, punya jantung, dan sama seperti ini. Kemudian konsol lain tampilkan kendaraan beroda 4. Juga motor,
motor kendaraan publik roda, dan kita panggil dia di sini. Nah, kita panggil dia di void main. Kita akan panggil sama dengan kelas abstrak tadi, dia tidak bisa ini langsung dipanggil sini, dia harus dimasukkan ke dalam sub kelas dulu, kemudian bisa dipanggil untuk ditampilkan. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan. Nah, ini kendaraan berwarna biru, kendaraan beroda 4. Kita lihat ini tampil sini yang di sini yang dipanggil pertama kendaraan MM ini, mobil ini kita masukkan ke dalam ini. MI menyimpan data mobil. Nah, maka mobil warna ini, kendaraan berwarna biru ini M warna ini maksudnya dia memanggil yang ini M warna ini dia memanggil yang ini. Mobil tadi kita masukkan ke dalam M dan dia akan memanggil yang ini. Nah, kemudian roda dia akan memanggil ini. Maka itu kendaraan berwarna biru dan kendaraan beroda 4 ini yang dipanggil di in main. Oke, saya rasa sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.